Pak Andri, kita sama-sama menunggu seperti apa kebijakan moneter Bank Indonesia yang akan dirilis esok hari. Ekspektasi Anda seperti apa? Ya, jadi background-nya adalah bahwa keputusan dari FOMC meeting yang sebelumnya dan juga data inflasi di Indonesia. Jadi ada 2 poin. Sebelum kita bicara tentang bagaimana keputusan Bank Indonesia, ekspektasinya di minggu ini. Jadi yang pertama adalah kalau kita lihat dari FOMC meeting yang terakhir sudah jelas ya bahwa The Fed itu menahan suku bunga acuan di 5,5%. Dan kemudian 5,5% itu sepertinya merupakan terminal rate bagi mereka. Trajektorinya kemudian juga di tahun 2024, kalau kita bandingkan dengan FOMC meeting sebelumnya, itu pemangkasan suku bunga acuannya relatif lebih besar lagi. Kalau di September yang lalu dari angka 5,5% kemudian ke 5% untuk arah suku bunga acuan Amerika Serikat di 2024, sekarang menjadi 4,75%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan relatif less hawkish-nya The Fed kemudian membawa nilai tukar US dollars ya atau dollar index juga kemudian relatif menurun, dan ini mengindikasikan mulai adanya tren weaker US dollars ya terhadap mata uang global. Nah, bagi domestik sendiri indikator ekonomi cukup baik, Mbak. Kalau kita lihat dari angka inflasi Indonesia sendiri, itu kalau dari prognosis kami bahkan bisa di bawah angka 2,8% di tahun ini. Jadi harusnya kalau dari sisi inflasi di tahun ini bukan merupakan ancaman. Tantangan mungkin di tahun 2024 nanti, di mana ada arah angka inflasi yang relatif lebih tinggi seiring dengan mungkin akan meningkatnya uang beredar dan juga kemudian tekanan juga dari harga pangan. Nah, yang berikutnya kalau dilihat dari stabilitas nilai tukar, kami meyakini bahwa dengan tren suku bunga acuan Amerika Serikat yang turun, weaker US dollar, harusnya rupiah juga akan tetap relatif stabil di range yang saat ini ada. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami meyakini bahwa harusnya suku bunga acuan Bank Indonesia di minggu ini akan dipertahankan di 6%, dan merupakan peak levelnya dari suku bunga acuan sebelum kemudian kita melihat adanya ruang untuk penurunan suku bunga acuan di second half nanti. Baik, apa yang membuat Anda yakin jika level saat ini sudah terminal rate untuk The Fed? Karena kalau kita lihat dari target inflasi ini belum mencapai 2% seperti target inflasi The Fed sendiri. Ya, sebenarnya tidak banyak surprise juga dari trajektori inflasinya Amerika Serikat ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana di targetnya mereka sendiri yang mereka buat hingga 3 tahun ke depan ya, termasuk tahun ini, itu angka inflasi Amerika Serikat di 2024 pun juga masih akan berada di 2,4%. Ya, jadi kalau ke arah 2% itu masih cukup jauh gitu ya. Dan kalau kita lihat di tahun 2025 pun juga arah tingkat PCE inflation-nya tuh masih di kisaran 2,2%. Jadi memang yang dilihat oleh The Fed sendiri adalah trajektori dari angka inflasinya sendiri yang sudah mulai melandai sebenarnya. Namun kalau diharapkan akan langsung ke angka 2%, saya rasa tidak ya, masih cukup jauh, mungkin baru di akhir tahun 2024 nanti. Yang dilihat adalah memang trajektorinya atau trennya, di mana angka inflasi di Amerika Serikat harusnya juga relatif sudah melandai. Dari sisi suku bunga, saya melihat memang mestinya tidak ada kenaikan lagi, namun pertanyaannya adalah justru kapan kemudian ada ruang untuk dipangkas ya untuk suku bunga acuan Amerika Serikat. Dan ini memang kalau dari basis hitungan kami ini masih cukup jauh ya. Mungkin di first half masih akan dipertahankan di kisaran 5,5% atau rate yang sekarang ada. Jadi memang masih higher for longer. Walaupun market sudah betting dengan probability yang lebih tinggi di sekitar 70% itu ada potensi rate cut di bulan Maret nanti di 2024. Kami di baseline masih memperkirakan mungkin paling cepat di bulan Juni atau di bulan Juli. Baik, beberapa investor yang kami wawancarai sebelumnya juga cukup yakin kalau di kuartal 1 2024 The Fed ini bisa melakukan pemangkasan suku bunga.
Anda melihatnya seperti apa dengan mengatakan mungkin di second half ini baru bisa dipangkas? Tentunya semuanya berpulang lagi kepada angka inflasi di Amerika Serikat, ya, angka trajektori juga pelemahan ekonomi di Amerika Serikat, ya. Kalau sudah tidak ada surprise lagi sebenarnya dari housing rent misalnya, ya, dan juga energy prices which sebenarnya memang sangat sulit untuk diantisipasi dan juga diprediksikan, ya, volatility dari geopolitik tadi juga masalah gangguan dari supply chain atau logistik cost yang masih cukup tinggi misalnya karena gangguan geopolitik, ya tentu saja angka inflasi menjadi faktor kunci di sini. Ketika memang trajektori dari demand side inflation-nya itu sudah mulai turun, menurut saya memang ada ruang kemudian the Fed melakukan adjustment lebih cepat lagi. Nah, kami sendiri memang melihat dengan perhitungan yang lebih konservatif, ya mungkin trajektorinya masih cukup panjang. Ini yang memang menjadi dasar kami mengapa kami masih perkirakan mungkin di bulan Juni pemangkasan paling cepat untuk Fed Fund Rate-nya. Probability untuk pemangkasan lebih cepat tentu saja ada, ya. It very depend on angka inflasi di Amerika Serikat sendiri. Demikian, Baik, Mbak. risikonya sebesar apa jika ternyata The Fed ini baru akan memangkas suku bunganya di second half 2024 kalau dibandingkan dengan di kuartal 1 2024? Ya kalau dilihat resiko tentu saja yang perhitungan kalau dari sisi Amerika Serikat adalah mereka mesti yakin dulu bahwa angka inflasinya memang mengarah ke bawah, ya, karena itu jadi single target mereka, ya, bahwa kalau memang yakin bahwa ekonomi terus melandai di Amerika Serikat, karena kalau untuk ke resesi sangat kecil kemungkinannya di tahun 2024. Namun kalau trajektori untuk pertumbuhan ekonominya terus melandai dan itu diikuti dengan inflasi juga yang terus melandai, saya rasa the Fed itu kemudian akan mulai memangkas dan resikonya saya rasa tidak ada, ya, karena kalau untuk emerging market sebenarnya cukup positif karena walaupun ya ekspektasi nanti pemangkasannya baru di second half, market biasanya udah mulai ahead the curve, ya, udah melihat sentimen tersebut dan ini akan bisa mulai mengerek juga suku bunga market dan juga nilai tukar di emerging market. Jadi yang dilihat bukan hanya kapan momen suku bunga acuan Amerika Serikat akan di-adjust, namun berdasarkan minutes of meetings dan juga hasil dari FOMC di bulan-bulan awal di kuartal 1 nanti. Ketika memang statement-nya sudah semakin less hawkish, bahkan udah mulai beralih ke dovish misalnya, tentu saja ya marketnya akan relatif lebih bullish dan akan ada risk on, ya, dari global investor to emerging market. Jadi ini yang kami lihat nanti implikasinya atau impact-nya kepada emerging market sendiri.